Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Brenda Febriani, Clara Angela Novia Untu, Isabella Elrika, Zevanya Rocantika, dan saya sendiri Sylvia. Produk bisnis internasional yang kami gunakan adalah kembang goyang, yaitu Indonesian Traditional Snack. Kembang goyang adalah salah satu kue tradisional khas Betawi. Nama kembang goyang berasal dari bentuknya yang menyerupai kelopak bunga atau kembang, serta proses pembuatannya digoyang hingga adonan terlepas dari cetakan. Berikut merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kembang goyang. Yang pertama, 100 gram tepung beras, 100 gram tepung terigu, 50 gram tepung maizena, 2 butir telur ayam, 50 gram gula pasir, 400 ml santan kelapa, setengah sendok teh garam, dan yang terakhir setengah sendok teh vanila. Cara untuk membuat kue tradisional kembang goyang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kocok telur ayam bersama dengan gula hingga mengembang. Lalu masukkan tepung beras yang sudah diayak, garam, santan, dan juga vanili. Kemudian kembali aduk adonan hingga merata. Kedua, siapkan penggorengan dan juga panaskan minyak goreng dalam jumlah yang banyak. Ketiga, celupkan cetakan kembang goyang ke dalam adonan yang telah siap. Usahakan permukaan cetakan tidak ikut tertutup oleh adonan. Setelah minyak panas, segera masukkan cetakan yang sudah berbalut adonan ke dalam minyak secara perlahan. Namun, jangan sampai cetakan menyentuh dasar wajan. Kemudian, goreng sambil goyang-goyangkan cetakan tersebut hingga adonan terlepas. Setelah adonan berwarna kekuningan, segera angkat dan tiriskan. Setelah itu, kembang goyang siap untuk disajikan. Mengapa kelompok kami memilih kue kembang goyang? Yang pertama, kue kembang goyang ini berasal dari Betawi. Merupakan kue tradisional yang berasal dari Betawi yang dapat dijangkau atau dibeli oleh seluruh kalangan masyarakat, karena kue kembang goyang ini masih dijual di toko-toko dan pasar. Yang kedua, kue kembang goyang ini memiliki cita rasa yang dimiliki dan cocok di berbagai kalangan. Kue kembang goyang ini memiliki rasa yang nikmat dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat karena rasanya yang manis dan teksturnya yang sangat renyah, sehingga cocok untuk dikonsumsi bersama dengan teh atau kopi. Rasa yang khas membuat kue kembang goyang ini digemari oleh masyarakat. Yang ketiga, kembang goyang memiliki bentuk yang unik. Nama kembang goyang berasal dari bentuknya yang menyerupai kelopak kembang yang sedang bermekaran. Kembang goyang sendiri merupakan nama sejenis perhiasan yang dipasangkan di rambut atau sanggul konde dan dapat bergerak-gerak atau bergoyang karena memiliki pegas yang biasa dipakai oleh pengantin adat Jawa. Sehingga proses pembuatannya itu digoyang-goyang hingga adonannya itu terlepas dari cetakan. Yang keempat, cara pembuatan kue kembang goyang ini cukup mudah. Dan yang terakhir, yang kelima, semakin berkembang dengan berbagai rasa. Pada awalnya ini, kue kembang goyang hanya dibuat satu rasa saja, yaitu manis dan renyah. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, terdapat penambahan rasa seperti beberapa tetes esens frambozen, esens pandan, dan juga biji wijen. Strategi-strategi internasionalisasi untuk kembang goyang. Yang pertama, menganalisa pasar yang akan dituju, di mana kita sebagai pengekspor kue kembang goyang, kita harus mengetahui berapa tingkat konsumsi penduduk negara yang akan dituju terhadap produk kita, dan kita dapat melakukan riset melalui internet atau data yang sudah ada.
Lalu juga kita mengekspor kue kembang goyang ke negara yang telah menerima produk Indonesia dengan baik. Yang kedua, menjual produk via website atau e-commerce luar Indonesia. Supaya kue tradisional ini lebih dikenal secara global, maka kita dapat menjual kue kembang goyang melalui platform online seperti pembuatan website maupun berjualan di e-commerce yang telah berkembang di dunia. Yang ketiga, memberikan tawaran harga yang murah. Produk makanan sangat sensitif dengan harga. Apabila terdapat pesaing yang menjual produk kue kembang goyang yang sama, maka importir atau pembeli akan selalu mencari harga yang lebih murah dari eksportir. Jadi, kita harus melakukan analisis apakah harga yang kita tawarkan lebih murah daripada pesaing. Yang terakhir atau keempat, memperhatikan standar pemenuhan. Terdapat 3 jenis standar, yaitu standar wajib, standar umum, dan standar khusus. Standar wajib ini berhubungan dengan keamanan pangan, di mana itu perlu dipenuhi oleh eksportir. Beberapa standar wajib antara lain mengenai batasan residu pestisida, kandungan mikroorganisme, yaitu seperti jamur dan bakteri. Lalu, jenis kemasan yang digunakan. Keamanan produk ini tidak hanya tentang kandungan dalam produk pangan, namun juga tentang kejelasan informasi yang terdapat pada label. Kesalahan informasi pada label bisa menyebabkan produk dilarang masuk negara tujuan. Setiap negara juga memiliki standar wajib yang berlaku di negaranya, dan eksportir harus memenuhi standar wajib tersebut. Misalnya Indonesia. Indonesia memiliki standar nasional Indonesia untuk berbagai produk. Selain standar yang berlaku nasional, ada juga standar-standar yang berlaku di tingkat regional atau kawasan tertentu, yang biasanya ini merupakan hasil dari kesepakatan internasional, yaitu contohnya lingkup ASEAN atau Uni Eropa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi internasional. Kembang goyang merupakan kue tradisional yang mudah dibuat oleh masyarakat Indonesia dan bahan yang digunakan juga mudah dicari. Beberapa makanan tradisional Indonesia telah berhasil diekspor ke pasar luar negeri. Dalam strategi internasional, perusahaan di Indonesia dapat membantu UMKM yang menjual kembang goyang, di mana mengambil produk yang pertama kali untuk diproduksi di pasar domestik dan kemudian menjualnya secara internasional, hanya dengan penyesuaian yang lokal. Kami menggunakan strategi internasional ini untuk menjual kembang goyang agar produk kembang goyang ini dapat melayani kebutuhan universal dan tidak menghadapi pesaing yang signifikan agar tidak menekan struktur biaya kami. Selain itu, melihat potensi kembang goyang yang masih jarang untuk diekspor dapat membantu mengenalkan serta mengembangkan kue atau makanan tradisional dari Indonesia. Terima kasih.